Halo sahabat animasi. Kali ini Mbak Google akan melanjutkan alur cerita film animasi Donghua-woo, Dong Qian Kun Season 10 episode 9. Melanjutkan alur cerita yang Mbak Google rangkum sedikit dari versi novelnya. Karena filmnya belum tayang dan belum ada informasi apapun kapan akan tayang. Jadi Mbak Google spoiler sedikit di sini. Oke, tanpa basa-basi kita langsung ke alur ceritanya. Karena kehadiran ahli panggung samsara utama seperti Mulan, perjalanan ke Sky Lightning Sea Region sangat lancar. Kepala Gua Angin Setan, Wu Xuan, tidak muncul lagi. Kemungkinan dia mengerti bahwa dia tidak dapat menyentuh duo Lindung dengan Mulan menjaga mereka. Yang bisa dia lakukan sekarang adalah mengertakkan gigi dan menelan masalah kehilangan menara perak. Setelah semua, kekuatan Gua Angin Iblisnya tidak bisa dibandingkan dengan klan Paus Sage Abadi. Tentu saja, meskipun perjalanannya dianggap lancar, masih ada beberapa masalah yang tidak dapat dihindari. Bagaimanapun, Paus penjaga laut misterius yang mereka tumpangi terlalu mencolok mata. Binatang buas seperti itu biasanya sangat berharga. Jika itu ditangkap dan dijual dalam pelelangan, harga yang diambil tidak akan kurang dari harta Yuan murni. Justru karena ini, kelompok mereka akhirnya menarik perhatian beberapa perompak. Bajak laut ini secara aktif membunuh dan merampok orang di laut sepanjang tahun. Dan masing-masing dari mereka adalah individu yang sangat kejam. Beberapa dari mereka terkenal bahkan di seluruh chaotic dimensi. Mata mereka pasti berubah menjadi merah darah setelah melihat hanya 3 orang mengendarai paus penjaga laut misterius. Namun, bajak laut yang disebut setan ini tidak diragukan lagi telah menendang pelat logam yang sangat keras kali ini. Semua orang yang menyerang sambil mengacungkan bilah mereka dengan wajah yang dipenuhi dengan pembunuhan. Langsung disapu ke dasar laut di detik berikutnya. Tidak pernah muncul lagi. Setelah beberapa kelompok tewas ke laut, beberapa kelompok perompak akhirnya tampaknya memahami bahwa ketiga individu pada paus itu bukanlah orang suci yang berbudi luhur. Ini terutama terjadi setelah 3 pemimpin tahap terdepan kelompok bajak laut Profound Life yang relatif terkenal dimakamkan di dasar laut dengan gelombang lengan baju Mulan. Ketakutan akhirnya menghancurkan keserakahan di mata para perompak itu ketika mereka mulai melarikan diri. Berita cepat menyebar sementara para perompak ini melarikan diri. Selanjutnya, semua kelompok perompak menarik diri kemanapun paus misterius itu lewat. Jelaslah, orang-orang ini yang sering terlibat dalam pertempuran berdarah jelas memahami bahwa ketiga orang ini adalah orang-orang yang tidak mampu mereka sakiti. Yang terbaik bagi mereka adalah dengan patuh menarik diri. Dengan tidak ada lagi hambatan. Kecepatan Lindung Trio sekali lagi. Mereka melakukan perjalanan melintasi laut selama sekitar 20 hari dengan cara ini. Sebelum mereka akhirnya mencapai bagian barat daya dari Laut Setan Chaotic. Selanjutnya, mereka juga secara bertahap mendekati tujuan mereka, Sky Lightning Sea Region. Seekor paus besar menerobos ombak di atas cermin biru seperti laut. Saat suara air yang menerjang dengan jelas bergema di permukaan laut. Lindong duduk di belakang paus. Tubuhnya masih seperti patung. Sementara matanya yang hitam pekat memandang ke kejauhan saat dia tiba-tiba tersenyum. 1 hari lagi dan kita harus bisa mencapai wilayah lautan langit. Petik 2. Oh, kami tiba. Mulingshan dengan cepat menjadi bersemangat setelah mendengar kata-kata ini. Kemungkinan dia tidak sabar untuk bergabung dalam kesenangan. Lindong menyeringai dan mengangguk. Perjalanan mereka yang hampir sebulan telah melelahkannya. Untungnya, mereka dibawa oleh paus misterius. Jika tidak, perjalanan ini akan diperpanjang setidaknya 2 hingga 3 kali jika mereka mencoba menyeberangi lautan sendirian. Kami akhirnya tiba. Petik 2. Santai menikmati matahari di punggung paus. Mulan juga tertawa mendengar ini.
Dia mengulurkan tangannya yang ramping untuk menghalangi sinar matahari. Setelah itu, dia bangkit dan berkata, "Karena kita akan tiba. Sudah saatnya aku pergi." Petik 2. Lindong memukul bibirnya setelah mendengar bahwa Mulan pergi. Dia merasa sedikit menyesal. Akan lebih bagus jika penolong sekuat itu bisa mengikuti mereka ke Sky Seaning Sea Region. Namun, Lindong hanya menyimpan pemikiran seperti itu dalam benaknya. Perlindungan Mulan selama perjalanan ini telah menyelamatkan mereka dari banyak masalah. Dan yang terakhir juga memiliki hal-hal yang perlu dia perhatikan. Akan terlalu banyak baginya untuk memiliki delusi seperti itu. Lindong tidak akan pernah bisa melakukan hal-hal seperti itu mengingat karakternya. Perjalanan ini telah membuat tetua Mulan tidak nyaman. Lindong berbicara dengan tulus terhadap Mulan. Mulan tidak hanya membantu mereka mengusir individu yang kuat seperti Wu Xuan, tetapi bahkan membantunya dalam menerobos ke tahap mendalam kehidupan. Kebaikan seperti itu akan diingat oleh Lindong. Ada masalah apa? Aku masih harus merepotkanmu untuk merawat gadis kecil ini. Mulan melambaikan tangannya dan tertawa dengan cara yang jelas dan cerah. Jangan khawatir, Penatua. Kamu bisa yakin bahwa aku tidak akan membiarkan siapapun menyakiti Lingshan selama aku masih hidup. Lindong menangkupkan kedua tangannya dan berbicara dengan suara serius. Jangan khawatir, Penatua. Kamu bisa yakin bahwa aku tidak akan membiarkan siapapun menyakiti Lingshan selama aku masih hidup. Lindong menangkupkan kedua tangannya dan berbicara dengan suara serius. Haha, aku bisa diyakinkan dengan kata-katamu ini. Petik 2. Mulan berdiri. Setelah itu, dia sekali lagi menggosok kepala kecil Mu Lingshan di sampingnya dan berkata, "Las, patuh mendengarkan saudaramu Lindong. Jangan menyebabkan masalah." Petik 2. Aku tahu. Mu Lingshan menggelengkan kepalanya dan menghindari tangan Mulan. Dia mengeluarkan kata-katanya saat dia menjawab dengan cara yang tidak puas. Haha, aku akan pergi dulu. Lindong, mudah-mudahan Anda akan bisa mendapatkan sesuatu di gua ahli tahap reinkarnasi itu. Petik 2. Mulan sekali lagi tertawa terbahak-bahak. Dia tidak mengatakan apa-apa lagi. Ketika tubuhnya bergerak dan menyapu ke langit. Dia tampak berteleportasi saat dia melintas ke arah selatan. Dan dengan cepat menghilang ke cakrawala. Orang tua yang cerewet itu akhirnya pergi. Mu Lingshan segera menghela napas dalam-dalam setelah melihat Mulan menghilang ke kejauhan. Tangan kecilnya dengan cepat diletakkan di pinggulnya. Saat dia dengan tulus menertawakan langit. Namun, tawa yang jelas seperti tawa itu sedikit lucu tidak peduli bagaimana orang mendengarnya. Lindong merasa geli saat menyaksikan Mu Lingshan yang tiba-tiba bersemangat. Dan tanpa sadar menggelengkan kepalanya. Setelah itu, dia melihat ke arah barat daya tempat tujuan mereka berada. Sekarang tidak ada lagi ahli seperti Mulan yang hadir. Dia harus mengandalkan dirinya sendiri selama sisa perjalanan. Namun, Lindong lebih suka perasaan seperti itu. Karena mereka mendekati wilayah lautan langit. Baik Lindong dan Mu Lingshan memutuskan untuk membiarkan paus penjaga laut misterius kembali ke laut setelah diskusi singkat. Meskipun itu adalah tunggangan yang sangat bagus, ukurannya terlalu besar dan terlalu mencolok. Selain itu, mereka tidak membawa Mulan bersama mereka. Oleh karena itu, yang terbaik adalah tetap low profile. Setelah meninggalkan paus penjaga laut misterius, kecepatan Lindong Duo berkurang. Namun, mereka masih berhasil mencapai wilayah luar Sky Seaning Sea Region pada hari ketiga. Gemuruh, Lindong melayang di udara saat dia mengintip ke kejauhan. Laut di sana tiba-tiba berubah dari biru menjadi hitam pekat. Selain itu, langit dipenuhi dengan awan guntur hitam tak berujung. Petir menyusut di dalam mereka seperti naga. Sementara guntur bergemuruh.
Pemandangan ini persis sama dengan apa yang dilihat Lindong di Menara Perak. Lindong mengamati wilayah laut ini, yang hitam sampai menakutkan, karena jantungnya tanpa sadar mulai berdetak lebih cepat. Dia terus-menerus membayangkan hari ini sejak dia memperoleh informasi tentang simbol leluhur kedua ini saat itu di kota Yan. Setelah bertahun-tahun, simbol leluhur kedua akhirnya menjadi semakin dekat. Saudara Lindong, ada banyak orang di dekatnya. Mata besar Mulingshan melihat sekelilingnya dan tidak bisa membantu tetapi berkomentar. Pada saat ini, suara angin yang deras muncul dari waktu ke waktu di daerah luar wilayah lautan langit ini. Ketika banyak sinar cahaya melintas di langit. Terbukti. Ini semua adalah ahli yang tertarik pada gua reinkarnasi. Alis Lindong rajutan sedikit saat melihat adegan ini. Dia benar-benar tidak mengerti apa yang sedang direncanakan oleh Balai Langit Misterius dan Gerbang Serene 9. Untuk benar-benar menarik begitu banyak ahli. Ada sejumlah besar aura yang hadir di depan kita. Kita harus pergi dulu dan melihatnya. Lindong mengangkat kepalanya dan mengintip ke kejauhan. Sebuah pulau samar-samar terlihat. Sosok cahaya manusia di langit juga berkumpul di sana. Alis Lindong rajutan sedikit saat melihat adegan ini. Dia benar-benar tidak mengerti apa yang sedang direncanakan oleh Balai Langit Misterius dan Gerbang Serene 9. Untuk benar-benar menarik begitu banyak ahli. Ada sejumlah besar aura yang hadir di depan kita. Kita harus pergi dulu dan melihatnya. Lindong mengangkat kepalanya dan mengintip ke kejauhan. Sebuah pulau samar-samar terlihat. Sosok cahaya manusia di langit juga berkumpul di sana. Meskipun Lindong benar-benar ingin menuju ke gua ahli tahap reinkarnasi tinggal segera. Dia jelas mengerti bahwa ada total 3 kunci untuk membuka gua. Dia hanya punya satu dari mereka di tangannya. Oleh karena itu, dia perlu bekerja dengan Balai Langit Misterius dan Gerbang 9 tenang jika dia ingin masuk. Sosok Lindong dengan cepat bergegas ke depan setelah suaranya terdengar. Sementara Mulingshan segera mengikuti di belakangnya. Keduanya menyapu langit. Setelah sekitar 10 menit, pulau besar itu akhirnya muncul dalam pemandangan mereka. Sinar cahaya yang tak terhitung melintas di langit di atas pulau. Muncul seperti jaring cahaya. Itu sangat luar biasa. Di tengah pulau adalah sebuah kota batu kuno, yang saat ini dipenuhi oleh orang-orang. Suara dari itu memecah keheningan tempat ini sebelumnya. Duo Lindong mendarat dengan lembut di kota yang megah. Namun, beberapa saat setelah dia mendarat di kota batu, sedikit getaran dari menara perak di dalam tas Qian Kunnya. Aktivitas menara perak menyebabkan mata Lindong mengeras sedikit. Setelah itu, dia perlahan mengangkat kepalanya dan melihat satu-satunya menara batu di kota. Tampaknya ada 2 sosok yang duduk dengan tenang di tempat yang paling mencolok di pulau itu. Sumber gemetar menara perak berasal dari mereka. Seorang pria berpakaian hitam di menara batu tiba-tiba mengangkat sudut mulutnya menjadi busur. Dia dengan lembut meletakkan cangkir teh di tangannya. Setelah itu, dia mengangkat kepalanya dan melihat jiwa mengaduk kecantikan berpakaian putih di depannya saat dia tersenyum dan berkata, "Sepertinya orang yang kita tunggu telah tiba." Sekian dari episode kali ini, semoga kalian semua bisa terhibur. Jangan lupa subscribe channel ini ya sahabat Mbak Google.